Ya, dan ini saya hampir yakin ayahnya tidak terinformasi bahwa ini adalah kewajiban ayah. Tapi kalau anak dia pakai ASI akan lebih pintar dari sekarang. Pintar tuh nomor 2 anak-anak. Yang paling penting apa? Kedekatan pada Allah, itu yang nggak bisa curi. Kedekatan pada orang tuanya dan pada Allah. Menurut Puput, sebagian besar di sana tidak menganggap ini sebagai ibadah lagi, ya kan? Atau tidak sadar bahwa ini ibadah. Yang seperti ibadah lain kita harus mulai dengan niatnya kan? Niatkan bukan karena mau menyusui anaknya, niatkan karena Allah, karena untuk memperbaiki titipan Allah itu dulu. Dan itu dulu, sadarkan bahwa ini ibadah, sehingga tidak ada lagi kejadian seperti ada satu perkumpulan pengajian ya, di mana ustazahnya tuh salah satunya melahirkan, ustazahnya menengok sama kelompok pengajian nih, kemudian ustazahnya bisa di situ bilang sama ibu-ibu lain, yuk ibu-ibu kita berdoa yuk buat ibu ini supaya ayahnya punya uang banyak untuk beli formula yang bagus. Itu ustazah yang seharusnya sadar bahwa menyusui itu ada di Al-Quran, jadi perintah Allah. Tapi bukan salah beliau, karena memang ilmunya nggak nyampe aja. Bukan itu. Informasinya belum sampai, dan sebagian besar para ulama juga tidak terinformasi dengan benar tentang ini. Sehingga jarang sekali disinggung dari soal menyusui ini. Karena waktu Puput bicara sama beberapa ulama, mereka juga agak terkejut ya begitu pentingnya. Perintah Allah tuh, makanya Ustadz Umar Mita bersedia untuk menjadi penulis kedua dalam hal ini. Karena kalau Puput siapa yang mendengar, baru hijrahnya juga tolong sama dia nih, sama dia nih, sama ini mentor Puput, ini mentor Puput. Puput juga ingin kalian juga menekankan, menyusui itu bukan buat bayinya saja, menyusui itu buat ibunya. Jadi bukan kewajiban ibu, hak ibu untuk bisa menyusui. Kewajiban ayah, dalilnya ada jelas kewajiban ayah, firman Allah. Mengembalikan pada fitrahnya, ini perintah Allah. Anak itu titipan Allah. Sama ayah-ayah, anak itu titipan Allah. Istrimu juga titipan Allah. Dan banyak banget teman aku, dia tuh bilang kayak gini, gue sebel banget deh, kok gak ada yang bilang sih sama gue kalau menyusui itu lebih berat daripada melahirkan. Oh ya? Iya, maksudnya kan kita tuh mau kita sebagai gadis, susu dari kecil tuh kayaknya aduh melahirkan itu kayak udah battle yang paling ultimate gitu ya kan. Ternyata begitu dia ngerasain lahiran, dan kebetulan waktu itu dia di luar negeri, jadi dia kayak gak ada support system gitu, dia udah mulus juga, maksudnya hampir lahiran normal, nggak bisa, akhirnya juga ngelahirin sesar, terus harus tiba-tiba itu menurut dia tuh udah akhir gitu, udah lahir tuh udah, ternyata perjuangan dia nyusuin harus 2 tahun itu lagi tuh kayak dan itu tuh kayak aku nggak ada yang ngasih tahu ya bahwa maksudnya ternyata butuh penguatan menyusui itu harusnya dia tuh berharap dia tuh tahu sendiri gitu. Jadi ya maksud aku ternyata ya bahwa walaupun itu hanya ilmu ya, maksudnya ilmu yang salah sekalipun orang tuh nggak pernah ada yang membahas bahwa menyusui itu sebuah maksudnya bahkan menyusui itu nggak dibahas, menyusui itu gimana sih proses perjalanannya gitu. Juga waktu kita hamil itu nggak pernah menyiapkan atau kayak ngasih kita tuh kayak persiapan untuk menyusui. Kalau melahirkan gitu. ada kelas persiapan melahirkan. Iya, kan ada senam melahirkan. Bukan saya bela kedokteran. Sampai detik ini nggak ada pelajaran tentang menyusui di kedokteran. Di mana-mana. Dokter umum tidak, dokter anak tidak, dokter bidan tidak, belum ada. Iya, nggak ada. Sampai detik ini. Dokter aja nanya gitu sama konselor laktasi, emang nyusuin tuh harus gimana sih gitu. Karena memang tidak ada pengalaman. Jadi bagaimana kita kan nggak boleh juga sama. Jangan kau bicara yang tidak ada ilmunya. Kan? Memang tidak ada ilmunya. Jadi bukan saya bela diri, bela mereka. Masalahnya sampai detik ini juga banyak yang tidak menganggap itu ibadah, sehingga ya sudah susuin aja, kalau nggak bisa bukan formula kan ada, gampang. Apalagi punya uang. Ini ya. Jadi Mikirnya terlalu menggampangkan ya. makanya kita kembalikan pada agama. Kalau agama nggak bisa menggampangkan gitu loh, Nan. And I really depend on you. Only the 4 of you in your own corner. Ini emang salah satu dari gencarnya iklan
susu formula dan semua pengganti ASI itu jadinya Kayaknya mereka yang udah standby gitu ya. jadi dan orang awam ngelihatnya lebih sering lihat itu, jadi ngerasa kayaknya lumrah, kayaknya kalau nggak bisa nyusuin ya udah tinggal ada susu apapun itu, bahkan kadang susu cair aja, air tajin apapun, maksudnya itu nggak bisa nyusuin pakai air apapun itu bisa lah katanya gitu kan. Dan bahkan kalau momok yang maksudnya di era aku beredar banget ya, mereka satu begitu sakit mereka give up. Terus kalau misalnya mereka give up pun mereka berpikir karena kalau udah nyusuin itu bakalan bentuknya bakal nggak bagus lagi, itu nggak bakal kembali. Jadi kayak gue lebih sayang sama diri gue. Jadi cara menurut dia memilih karena dia sayang sama dirinya, misalnya bentuk badannya dan lain-lain. Padahal bentuk sayangnya dia ada versi yang lain ya, Bentuk yang self love pada diri bener. sendiri. Padahal self love Dia merasa self love. digigit ular ya, ini itu self love Oke, sih. itu kita bisa bayangin. Tapi kanker payudara Iya. itu kan lebih berat daripada Maksudnya itu karena nggak ada di informasinya nggak ada. Yang merubah bentuk payudara bukan menyusui ternyata. Iya, bukannya dari hamil juga udah bisa Berubah. Bukan. Jadi memang nggak harus diluruskan lagi. Kalau nggak mau berubah bentuk payudara bukan tidak menyusui, tidak hamil. Iya. Iya kan? Karena waktu hamil sudah berubah payudaranya. Bahkan yang kita lihat itu kebanyakan memang menyusui itu dianggap remeh ya Teh ya. Kayak misalnya gini, ada ibu udah anak 3, anak 4, kalau kita informasikan mengenai menyusui yang benar ya Puput ya, beliau kan bilang kadang-kadang gini, emang nyusui seribet apa sih? Paling kan gitu-gitu aja, gitu. Ada kita gitu-gitu aja dianggap sebagai sesuatu yang remeh dan tidak bernilai Ya. ibadah tadi. Gitu. Nah itu yang kita luruskan dari sudut agama, jangan sudut kedokteran. Jadi kita nggak Nah tadi dokter tadi benar. Di atas 6 bulan memang ASI saja tidak cukup. Iya gitu. Harus Tapi ada bukan makanan tambah pendamping. formula, makanan pendamping Pendamping ASI. ASI. Jadi awalnya benar, tapi karena tadi influencer lain, jadi sih banyak ke sana. Karena tidak mungkin ada Al-Baqarah 233, nggak mungkin ada Al-Kahf 15, nggak mungkin ada sampai apa? Al-Kahf 15, Al-Baqarah 3, Al-Kahf. Sebetulnya kalau tandem breastfeeding memang agak berbeda. Tapi kita bicara yang normal aja ya. Jadi memang ASI itu hari itu komposisinya disesuaikan kebutuhan bayi tumbuh kembang hari itu. detik itu. Ya, detik itu. Jadi kalau kau kasih ASI perah, kau perah jam sekarang, nanti malam udah beda. Karena yang perah hari jam ini tuh untuk kebutuhan jam itu sebenarnya bayi itu. Itu ruginya pemerah. Apalagi kalau sebulan kemudian, apalagi kalau 2 minggu kemudian. Penelitian terakhir kan 2 minggu saja, di freezer katanya 4 bulan. Ada yang 6 bulan tadi, 4 bulan lah di freezer. Tapi dibuktikan di Jakarta ini, Jakarta Barat ini, cuma 2 minggu loh. 2 minggu tuh sudah terjadi penurunan 30% dari SIDA, imunoglobulinis, lactoferrin sama fertin sama SIG sama protein 30% loh. Jadi kalau kita kasih yang lebih dari 2 minggu di freezer, itu kita kasih KW loh. Karena 30% udah proteinnya sudah hilang, serum IgE, dan makanya kalau perlu betul, dan itu pun yang di bawah 2 minggu kalau di freezer. Kalau di Maria S 4 hari. Jadi yang dulu karena kita tidak terinformasi, it's okay. Ya, jadi, nah sekarang, tapi kan dulu biasanya kau dia kan terpaksa karena kau pergi, nggak ada pilihan lain gitu. Ya. Yang hebat dalam waktu itu adalah Della mempersiapkan untuk pergi. Berarti dia menyusui 4 anak sekaligus karena anak kanan kiri proses untuk dia itu yang waktu pertama kali diangkat karena Della bisa menyusui 4 anak sekaligus artinya kan. Iya, seakan-akan jadi. Tapi itu ada indikasi dia pergi. Tapi makanya indikasi yang mutlak benar. Jadi kalau mau pergi makan sama suami, bawalah bayinya kan. Biasa kalau makan di bawah ini nonton. Oh iya. Maksud buat indikasinya itu diperketat sekali. Oh iya. Gitu.
Jadi dari sisi para ulama pun ya Mbak, sebagian memang masih ada yang tanda kutip anti sains ya Puput ya. Iya. Anti sains itu ada gitu loh. Tapi kita sudah ke beberapa ulama, memang alhamdulillah beberapa ulama ini welcome ya Puput ya. Welcome. Jadi kita insya Allah Umi Maki, Abi Maki, Pak Yai malah ngasih kesempatan untuk bikin training untuk para asatid. Masya Allah. Bukan training lah, sharing. Nggak mau dia. Yang penting Sharing. training ya. Pak Enggak. Yai itu maksudnya ngasih Sharing. bantu buat asatid itu. Ini kayaknya harus asatid yang diiniin biar anak-anak nanti sehari-hari keputrian, ke laki-lakiannya misalnya itu jadi asatid ngomong. Ya, yang bagus Ustadz, memang tidak boleh pada para santri, hanya santriwati, tetapi gurunya boleh. Guru, jadi Pak guru. Yai bilang gitu. Makanya susahnya kalau kita hanya keputrian, suaminya tidak tahu, kan tidak berhasil. Gitu. Iya, benar. Jadi Yang harusnya- Vero kemarin. Vero kemarin. Iya, maksudnya Harusnya jadi suami juga tahu ini calon bapak. Makanya. Oh, Dan tidak Masya kebetulan, tidak pernah kebetulan kalau di Masya sini untuk dengar. Masya Allah. dan tolong nanti pas lagi ngedit semua jangan ada yang kurangin deh. Dia. Misalnya ada satu kasus yang anaknya ini kan mungkin dilahirin dari orang tua yang beragama Muslim ya. Nah, ternyata orang tuanya itu sebelum anaknya berumur 2 tahun ya, sebelum berumur 2 tahun itu ternyata ibunya meninggal dan ia dilanjutkan susunya itu sama ibu-ibu yang beragama non Muslim. Itu bagaimana Put? Atau Itu Puput agak susah ngomong. Cuman kalau nggak salah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, berhati-hatilah memilih ibu susu karena dapat mempengaruhi jalan hidup anakmu. ASI adalah darah yang warnanya putih. Semua yang ada di darah sebenarnya ada di ASI, termasuk DNA sama RNA-nya, termasuk sifat-sifat ibunya. Makanya Nabi bersabda, hati-hati memilih ibu susu karena dapat mempengaruhi jalan hidup anakmu. Kalau ibu susunya soleh, seperti ada di hadis Nabi, kalau nggak salah seorang sahabat Nabi ya, Bukan, Imam Haromain. Jadi kisahnya Ceritain. Haromain. Ketika itu ayahnya Imam Haromain itu ibunya kan sedang di belakang gitu ya, sedang agak demam atau sedang agak sakit lah. Tapi beliau itu Imam Haromain ini ayahnya menghadapi bayinya yang nangis keras, nangis kencang, sampai akhirnya tetangganya Muslim ya Puput ya, tetangganya Muslim, kemudian tanpa izin langsung mengambil anak itu, langsung menyusuinya. Nah artinya satu tanpa izin, ada beberapa hal yang akhirnya di-note sama ayahnya Imam Al-Haromain ini, Imam Al-Haromain ini, sehingga dianggap itu tidak apa ya Puput ya, beliau tidak etis dan tidak ridho atas itu. Dan kemudian Imam Al-Haromain itu akhirnya dikorek gitu ya, dimuntahkan supaya nggak jadi darah. bukannya itu. Puput maksudnya ada seorang sahabat Nabi punya budak yang dikawinkan sama budak lain. Kemudian punya anak. Nah suatu saat ibunya ini disuruh pergi sama bosnya yang sahabat Nabi ini, orang soleh, suruh pergi untuk beli apa-apa gitu. Anaknya nangis. Kemudian ibu ini yang itu sahabat Nabi ini menyusui anak itu, dan anak itu menjadi orang ulama besar akhirnya. Itu yang maksudnya. Kalau bagus ya bagus. Nah sekarang tergantung non Muslim ini yang bagaimana gitu. Jadi kalau buat nggak bisa ngomong apa-apa, tapi itu hanya beberapa yang mengatakan bahwa hati-hati membeli ibu susu kan dapat pengaruh jalan hidup anakmu. Makanya kan kalau kita cari susu itu ASI perah kan biasanya orang Muslim agak susah karena dia mau tetap orang Muslim itu juga gitu. Karena mungkin mencegah hal-hal seperti itu kan. Buat nggak bilang bahwa orang non Muslim itu nggak bagus, cuman memang Nabi bersabda begitu. Ini anak kembar aku, Put. Ini bayi yang
Bayi yang dipegang Yang di gambar itu? Iya. Astagfirullah, masya Allah, masya Allah. Ya Allah, anak cucunda Ini ini. dulu dia waktu lahir sempat punya ibu susu. Dia disusuin sama sahabat aku. Dan ternyata memang benar bahwa begitu menyusui memang menurunkan salah satunya kalau ke dia itu dia jadi asma karena sahabat aku ternyata dia punya asma. Anak aku ini jadi asma. Jadi punya keturunan alergi yang dia memang lebih beda dari yang lain gitu. Nggak ada asma. Makanya agak kok bisa asma sendiri ya? Oh iya dulu disusuin gitu sama. Itu salah satu. Jadi walaupun cuma disusuin cuma 1 hari itu aja, ternyata efeknya ya begitu dia udah besar emang ada efeknya gitu. Bedanya di situ. Jadi ini bukti nyata bahwa memang ASI adalah darah yang warnanya putih sehingga ada DNA RNA. Tapi kan kalau science fiction kan orang yang dapat transplantasi jaringan kan juga suka tadi nenek-nenek, jadi nenek-nenek tiba-tiba jadi bisa berenang karena yang ambil jantung orang berenang segala macam. Jadi suka makanan apa yang dia nggak suka tadinya. Ada DNA setiap jaringan tuh. Udahlah Allah bukan main. Nanti saya kirim deh bagaimana hebatnya ya. Teman-teman yang umurnya itu udah masuk atau udah lewat 40 tiba-tiba di Hamilnya COVID biar itu pinter kan pada boleh. hamil tuh puput beberapa ya kan. Nah itu waktu kemarin kita ngobrol itu pas ditanya gimana nyusuinnya, aduh udah umur segini nyusuin itu capek katanya gitu. Bahkan sampai 6 bulan aja enggak cuma 2 bulan, cuma 3 bulan 4 bulan itu Apa capek yang banget capek ya? Aku gitu bingung. kan. Aku bingung kenapa kok nyusuin kok dibilang capek ya? Aku ngerasa dengan nyusuin aku bisa istirahat. Banget Betul. Itu jadi alasan buat Jadi dia alasan lagi nyusuin. bener ya, aku nyusuin dulu. Beneran. Maaf ya nggak bisa nemuin, kamu nggak bisa ikut. Aku ya Malam-malam lagi tidur kan nyusuin itu kan nggak harus bikin nggak harus berdiri, nggak harus apa gitu. Coba kalau tanya sama ibu yang tadi atau yang tadi. Milih mana? Kalau tua milih sehat atau milih kanker payudara, kanker rahim, kanker terus stroke, diabetes, kanker nggak ada yang. Jadi kembali, kalau dia tidak mau menyusui karena capek, karena tidak terinformasi bahwa kalau dia tidak menyusui, kualitas hidupnya di hari tua tidak bagus. Dan it's evidence based, penelitian ilmiah betul. Nggak percaya penelitian ilmiah, mau percaya apa dong? Ipar-ipar saya juga nggak ada yang nyusuin. Wow, ntar saya apa lagi? Itu Aku kayak padahal dampingin dari awal banget, dampingin. Cuma yang pertama anaknya kembar, cowok. Oke, iya pelan-pelan bisa, kamu bisa. Tapi aku nemeninnya karena cuma sebentar, akhirnya ya udah dia kalah dengan kelelahan, kalah dengan udah support. selalu bilangnya gini kan, Iya, strong lo kalau way. nggak bisa gimana? Enak Mbak Dian. Mbak Dian memang keluar Tapi asinya. jujur ya, aku sebenarnya ya itu sebenarnya kalau kita mau, kan aku tuh dulu dipanggilnya bahkan sama teman-teman terdekat aku ya itu tepos. Dan aku tuh sebenarnya juga karena kakak aku moleh, aku tuh kayak gua kapan jadi aku tuh selalu insecure gitu. Jadi pas lagi aku menyusui sebenarnya salah satu kenapa aku direct breastfeeding. Sebenarnya mungkin kalau aku dulu banjir asinya bisa pumping kayak orang-orang sekulkas, mungkin aku juga akan jadi ibu-ibu itu gitu. Tapi karena begitu aku nyusuin anakku dari nangis kenyang cukup. Tapi giliran aku pumping itu kayak even 20 miliar itu Emang enggak. kalau nggak ada alasannya susah. Pumping itu kalau nggak Aku ada sampai bingung loh. tujuan Orang-orang bisa dapat terakhir banyak, itu aku wajib nggak gitu bisa. kan. itu pasti dapat banyak tapi maksudnya ngelewatin dapat yang kayak 10 mili, 20 mili nah, Tapi emang itu maksudnya aku juga kan ya ada dari kembar tuh aku pumping ya sampai 2 kulkas itu. Sih Masya Allah itu Lalu sih. lalu anak keempat dan kelima aku coba lagi nggak bisa. Karena memang aku harus ngerasa ada itu nggak ada niatnya nggak kurang kuat. nggak ada kebutuhannya Nggak ada juga kali ya. kebutuhan terus kita ngerasa iseng doang. Jadi ya Allah nggak yang ya membuat hasilnya itu ya iseng. begitu. Iya, Allah tapi yang ya membuat itu itu makanya itu. karena Jadi bersyukur pada Allah. nah iya aku bener makanya aku bilang kalau misalnya lo dengerin cerita gue lo juga pasti maksudnya gue nggak sekeren itu juga lo gue bisa direct breastfeeding 2 tahun sebenarnya karena itu tuh for some reason gue pengen pumping sebenarnya tapi kayak nggak ada jadi akhirnya sampai pegel kan tangan. terus aku berpikir kayak terus aku juga sebenarnya pengen kayak udahlah ya nyusuin kayaknya nggak ada isinya gitu ya tapi memang anaknya berat badannya naik terus kayak Harusnya anaknya itu juga- udah cukup iya, ya. jadi aku berpikir kayak ya udah deh gue Masalahnya jadi di mana? gue menyuplai terus aja deh Iya, gitu betul. nah tapi Iya, maksudnya apa? Yang penting kan tetap nah tapi kan nyusuin. in the other story ada ibu-ibu yang ngerasa bahwa
gue juga nggak ada isinya, terus mereka give up gitu loh. Iya. Jadi kayak itu yang dirasakan adekku kan. nah itu maksud aku, ternyata sebenarnya kalau ngelihat triggeringnya itu kan sama persis ya, maksudnya dengan aku, tapi karena gue berpikir justru karena gue papi nggak ada, jadi kalau dari breastfeeding mungkin stimulannya beda jadi ada kali ya Tapi gitu. aku Jadi ya awal-awal kan sedikit, terus yang misalnya mikir, aduh minum apa ya, vitamin apa ya, ini tapi maksudnya tuh ya berusaha Ada usaha. gitu kan, gitu. Cuman kan ada yang, aduh udah capek, udah nggak keluar, ya udah kalau udah nggak keluar ya berarti ya udahlah formula aja. Makanya mindset ini tugas kalian untuk menginformasikan ini. Nggak akan ada, nggak mungkin Allah kasih sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Nggak mungkin kasih ibu yang tidak bisa sedikit sekali ibu yang tidak bisa menyusui. Ibu tidak hamil aja bisa menyusui kok. Itu kalau misalnya kalau dari sisi agama itu gimana Puput? Tidak hamil tapi bisa menyusui. Kata-katanya ini di salah satu atau 3 dari ibu susu Nabi Muhammad perawan. Oh gitu. Ada Jadi 3 udah loh. terjadi. 3. apa 1 dari 3 atau 3 dari 3 sekaligus. Kan beliau ada 8 kalau nggak salah ibu susunya. Ya ibu susunya kan 8. Jadi Itu salah 3 satunya ya. ada yang 3 itu masih gadis. Ambil Dan sayang. itu barengan. Ada saat dimsum, kamu nggak mau Rasulullah dimsum? lagi dibawa jalan-jalan. Rasulullah lagi dibawa jalan-jalan sama Ibu Halimah ya. Namanya bayi Nabi gitu ya kan, mungkin dari jauh udah eye catching, mengemaskan gitu. Bukan itu. Iya. Bukan. Langsung mengeluarkan Bukan karena bayi Nabi. Karena Nabi memerlukan sifat-sifat ketiga perawan tadi. Masya Allah. Karena Nabi Memerlukan sifat-sifat ketiga perawan itu untuk menghadapi Quraisy. Benar ya? Jadi Puput pernah ditanya tuh sama Ustadz di Aceh loh. Ibu dokter, kalau menurut ibu begitu khususnya, karena Nabi juga bersabda loh, asimu bagusnya hanya untuk anakmu. Nabi bersabda begitu. Kalau begitu bagusnya, seperti Al-Qasas ya, Iya, Al-Qasas Nabi Musa Al-Qasas ya, 12 Al-Qasas 12. Nabi Musa kan hanya menyusui ibunya. Nabi Isa hanya ibunya yang menyusui. Kenapa Nabi kita ada ibu susu lain? Waktu itu masih bodoh banget, tetapi ya itu kalau Tuhan mau ya. Saya juga tidak mengerti. Cuman apakah bukan begini jawabannya? Kalau Nabi hanya disusu sama Siti Aminah, seorang bangsawan yang sangat dilindungi hidupnya, kemungkinan tidak punya fighting spirit. Nggak ada. Siti Aminah ada segala macam kan? Bagaimana mau fighting? Yang bukan putri raja aja, Puput aja, waktu kecil nggak ada fighting spirit, segala dikasih orang tuanya, segala dikasih. Kalau nggak jadi dokter anak kelihatan udah sapuin semua sama ibu sama bapak, ngerti nggak? Nah, jadi untuk Nabi Muhammad khusus harus ada beberapa sifat-sifat ibu-ibu lain yang untuk melengkapi sifat beliau menghadapi Quraisy. Jadi kalau beliau berkhotbah, dia menggunakan sifat dari Siti Aminah, halus, lembut, ya persuasif. Tapi menghadapi para Quraisy, sifat Ibu Halimah atau ibu susu yang lainnya. Gitu. Jadi itu alasannya. Dan para itu tengku loh, mereka nggak bisa jawab. Karena bisa benar bisa salah kan, nggak ada yang bisa memastikan. Hanya Puput bilang, ASI seorang ibu mengandung DNA dan RNA. Jadi bukan karena nabinya bagus, karena Allah memerintahkan ketiga perempuan itu untuk menyusui. Bukan karena maksudnya sosok bayi. Maksudnya lagi ngomong sosok bayi, makanya bayi kan berbeda gitu. Betul. Mereka bukan tertarik karena sosoknya bayi, tapi memang seperti kalian duduk sekarang nih memang Allah yang suruh gitu. Balik lagi ke sana. Because God loves you and God gave you opportunity. Buku apa ini? Nanti insya Allah bukunya Dr. Utami Rusli dengan Ustadz Umar Mita. Ini masih dummy. Insya Allah publishnya Agustus. Saya rasa ya. Insya Allah kita Agustus doain. Ini buku tentang menghubungkan menyusui dengan Al-Quran sama hadis.
Jadi ternyata Masya Allah ya, udah ada semua di sana. Misalnya di dunia sekarang kan dikatakan tahun 2002 dikatakan susuilah anak sampai 2 tahun. Kan kita mau sudah 1400 tahun yang lalu. Iya. 1000 hari pertama kehidupan udah ada di Al-Kahf. Kemudian ibu yang tidak hamil bisa menyusui sudah ada juga di zaman Nabi. Menyusui, menyapih dengan kasih sayang udah ada juga di zaman Nabi. Jadi banyak sekali yang sudah ada yang baru kita tahu sekarang gitu. Iya. Jadi kita buku ini juga bertanya gitu, apakah benar ini menunjukkan seperti itu gitu. Jadi remains to be discussed ya sama-sama kita nih untuk menambahkan, mengurangi dan meluruskan karena kan dalam bentuk-bentuk pertanyaan gitu soalnya. Pengetahuan tentang ASI kan baru-baru ini yang bisa terjelaskan sama ini. Yang utama adalah menyusui ternyata ibadah, bukan hanya memberi makan anak. Yang sama nilainya dengan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga memang diharapkan waktu kita menyusui juga menggunakan kesempatan itu juga untuk beribadah. Misalnya niatnya kena Allah, kemudian dia merangsang kelima panca indera. Dan dikatakan kan bahwa jihad wanita ada 3, hamil, melahirkan, sama menyusui. Kalau jihad, kata Ustadz Mardita, hijab sama Allah dibuka. Sehingga apapun doamu waktu itu akan dijawab. Jadi itu yang kita tidak terinformasi. Bayangin, ibu menyusui 8 kali atau 10 kali ada waktu yang diijabah yang kita tidak pakai. Jadi nggak sayang kan? Nah itu Puput pingin kalau kalian bisa, kalau nggak usah sih asal meluruskan saja hal-hal ini, karena ini sudah tertutup sama yang artifisial sekarang. Sayang kan, Bang? Kalau lagi jihad, lagi ijabah, doakan anak soleh ya sayang, jadi anak yang bahagia juga. Bagaimana kan langsung dibuka sama Allah gitu. Nah ini yang kita tidak terinformasi bahwa jangan sambil lalu dan jangan pakai asi perahmu, jangan kasih asi perah, susuin. Menyusui. Karena tidak sama menyusui dengan berikan asi Memberi perah. susu, ya. Dan yang Puput paling suka adalah para ulama yang mengatakan tidak ada satu tetes ASI yang diminum bayi yang tidak menjadi penerang di alam bata. Itu tolong ceritakan. 1 cc 20 tetes, 1 tahun berapa tetes? 2 Kali 5 anak, Insya Allah. Berapa Kurang ya anaknya ya. Baru 2 gimana nih? Berapa terang? Kunang-kunangnya kurang nggak sesuai kadela. Masya Allah. Itu aja Amin. udah nggak itu kan, udah nggak ke terangnya kayak apa gitu loh. Orang lain gelap petar kan, orang lain yang nggak nyusuin gelap gelita gitu atau kayak formula kan, karena mereka tidak terinformasi ini gitu. Ini yang ingin Puput like, please do in your own way, on your own corner, tapi sampaikan ini pada anak supaya kita nggak salah. Itu anaknya. Jadi menurut Puput sih nomor 1, terima kasih sekali sama Dila, terima kasih sama Aput. Aput datang tanpa nggak tahu mau bicara apa, tapi itu datang. Jadi menurut Puput sih, punten mohon maaf guys, memang Allah merencanakan begini. Jadi estafet ini didapat kalian memang dipilih Allah Dela sama aku. Amin, insya Allah semoga bisa. Karena tidak tersampaikan. Sesuatu yang tidak masuk akal kan untuk oke datang lagi. Oke saya datang, padahal nggak tahu apa yang mau dibicarakan. Kalau bukan tangan Allah saya udah. Qadarullah, temennya Mbak Safitri 2 nggak bisa datang. Oh, Again. Nah guys, apa yang udah kita obrolin tadi itu semuanya ada di buku karya Puput tentang indahnya ibadah dengan menyusui. Semoga menambah ilmu untuk kita semua ya, bahwa menyusui itu adalah ibadah. Wassalamualaikum.